Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistika 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang model regresi linear sederhana. Kelompok yaitu Milenia DF Lengkong dengan NIM 181011060012 dan Vendra A. Widianto dengan NIM 171011060028 dan Tiffany P. Agimat dengan NIM 181011060058. Sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu apa itu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X, yaitu prediktor atau bebas atau independen, dan Y atau respons atau tak bebas atau dependen. Model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana Y yaitu variabel respon atau variabel akibat atau dependen, X adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, A konstanta, B koefisien regresi atau kemiringan atau besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. A dengan rumus A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat kurang sigma X kali sigma XY per N kali sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. B dengan rumus N kali sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Ada beberapa asumsi dalam analisis linear sederhana. Yang pertama, model regresi harus linear dalam parameter. Yang kedua, variabel bebas tidak berkorelasi dengan error. Yang ketiga, nilai error sama dengan 0. Dan yang keempat, varian untuk masing-masing error konstan. Kemudian yang kelima, tidak terjadi autokorelasi. Dan yang terakhir, keenam, model regresi dispesifikasi secara benar. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, identifikasikan variabel respon Y dan prediktor X. Yang ketiga, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total masing-masingnya. Yang keempat, hitung A dan B berdasarkan rumus regresi linear sederhana. Yang kelima, buat model persamaan regresi. Dan yang keenam, lakukan prediksi atau peramelan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Kemudian kita masuk ke penerapan pada soal. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Berikut penyajian 8 sampel yang dibentuk dalam bentuk tabel, di mana X adalah diagram batang dan Y adalah tinggi pohon. Dari sampel-sampel berikut, kita akan menentukan nilai-nilai sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sigma X adalah 73, sigma Y adalah 321, sigma X kuadrat adalah 713, sigma Y kuadrat adalah 14.111, dan sigma XY adalah 3.142.
Dari nilai-nilai sebelumnya, kita substitusikan pada rumus A dan rumus B, di mana A mendapatkan nilai minus 1,3147 dan nilai B adalah 4,5413. Setelah kita memperoleh nilai A dan B, kita memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan regresi sehingga menjadi Y sama dengan min 1,3147 tambah 4,5413X, di mana Y di sini adalah tinggi pohon mahoni yang diprediksi dan X adalah diameter batang pohon. Dari persamaan regresi berikut, dapat diinterpretasikan bahwa nilai A sama dengan minus 1,3147. Artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Dan nilai B adalah 4,5413, yang artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413